Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Salam sehat selalu untuk kita semua. Nah, di video kali ini kita masih berkutat di sekitar hukum Coulomb. Tepatnya di sini kita akan membahas soal tentang muatan yang digeser, kemudian tentang di mana suatu muatan harus diletakkan agar menghasilkan gaya Coulomb yang besarnya sama dengan 0. Oke, saksikan video penjelasannya sampai selesai. Nah, soalnya seperti ini. Ini tentang muatan yang digeser ya. Dua buah muatan identik A dan B terpisah sejauh 3 meter, sehingga menghasilkan gaya listrik sebesar 225 Newton. Berapa jauh muatan B harus digeser agar gaya listriknya menjadi 81 Newton? Ya. Di sini kita coba gambarkannya. Muatan A dan muatan B. Nah, ini jaraknya 3 meter. Berarti muatannya identik, berarti sama besar ya, karena identik. Nah, kemudian sehingga menghasilkan gayanya 225 Newton. Berapa jauh muatan B harus digeser agar gaya listriknya menjadi 81 Newton? Nah, kalau kita lihat di sini, ini gayanya semakin kecil ya. Gayanya semakin kecil. Dengan mengingat F itu berbanding terbalik dengan jarak, ya, berbanding terbalik dengan jarak, rumusnya seperti ini. Nah, atau bisa kita tulis seperti ini ya, F itu F berbanding terbalik dengan jarak. Nah, berarti karena F2-nya lebih kecil dari F1, maka berarti ini jaraknya diperbesar. Jaraknya diperbesar, maka nanti ketika menghitung, kita harus menemukan R-nya itu lebih besar dari 3. Ya, karena gayanya semakin kecil. Nah, kalau kita buat gambar lagi, misalnya A di sini, kan B digeser ya. Nah, sekarang digesernya ke sini berarti. Nah, ini F-nya menjadi 81 Newton. Kita sebut saja ini F1, yang ini F2. Nah, ini berarti R1 ya. Nah, berarti yang sekarang yang ini adalah R2. Nah, R2-nya nggak ada. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kita akan mengetahui bahwa ini kita bisa selesaikan dengan soal perbandingan. Nah, dengan cara perbandingan, ya, yaitu ya ini kita cari R2 ya, kita cari R2, yaitu misalnya kita menulisnya F1 per F2 sama dengan, kalau seperti ini, kemudian kalau kita ubah menjadi super F, maka persamaannya menjadi R kuadrat per K Q1 Q2 ya. Saya masih nulis lengkap nih. Ini bisa kita tulis F1 dikali super F2. F1-nya berarti yang ini ya. Yang itu berarti kita masukkan nih. K Q1 Q2 per R1 kuadrat. Nah, sedangkan yang F2 dikali seper F, maka kita masukkan yang ini. Ini untuk yang 2. Maka di sini menjadi R2 kuadrat per kaki 1 Q2. Nah, di sini saya tetap menulis komplit ya, untuk khusus bagi mereka yang belum benar-benar paham. Kalau yang sudah paham bisa langsung dengan yang lebih cepat ya. Nah, kan di sini muatannya tidak diubah, hanya jaraknya yang diubah, maka otomatis ini pasti besarnya sama semuanya. Nah, sehingga menjadi F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, ini kalau yang udah paham langsung ke sini nggak apa-apa. Ya. Kalau yang belum paham boleh bertahap menggunakan seperti ini, supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, sekarang kita masukkan nih angkanya nih. F1-nya itu tadi adalah 225. 225. F2-nya 81.
R2-nya ini berarti ditanya, R2 kuadrat ditanya. R1-nya itu tadi 3 kuadrat. 3 kuadrat. Nah, terusnya gimana? Ya, tinggal diproses aja ini kan. Tinggal proses aja. Jadi 225 per 81 sama dengan R2 kuadrat per 3 kuadrat itu berarti 9. Nah, di sini saya berarti 9 kali 25 ya. 225 maksudnya. 9 dikali 225 per 81 sama dengan R2 kuadrat. Nah, ini kita bisa coret. Ini berarti 9. 225 bagi 9 itu adalah 25. Nah, ini R kuadrat. Nah, berarti R2-nya adalah akar dari 25. Akar dari 25, yaitu 5 meter. Nah, ketemu nih R2-nya 5 meter. Pertanyaannya adalah digeser. Nah, pertanyaan digeser. R1-nya itu 3 meter. R2-nya menjadi 5 meter. Nah, berarti dia apa? Digeser. Digeser berapa? Nah, lihat aja selisihnya. Berarti digeser 2 meter. Ya. Nah, soal berikutnya ya, tentang total gaya Coulomb sama dengan 0. Terdapat dua muatan A, B, berarti ini A ya. A, B, muatan berbeda terletak dengan posisi sebagai berikut. Ini gambarnya ya. Di mana benda C harus diletakkan agar menghasilkan total gaya Coulomb sama dengan 0. Nah, kita ingat tentang gaya ya. Pada sebuah benda akan menghasilkan total gaya sama dengan 0. Ada dua gaya ya. Yang untuk dua gaya itu kalau dua gayanya saling berlawanan arah. Dan besarnya sama. Nah, di sini nggak ada keterangan nih, benda C ini bermuatan positif atau negatif. Karena nggak ada keterangan, maka kita anggap C-nya ini adalah negatif. Positif maksudnya. Positif. Nah, sekarang misalnya kita letakkan dia di sini. Ya, di sebelah sini misalnya. Salah menentukan nggak apa-apa. Ya. Nanti bisa dikoreksi lagi ketika hasilnya sudah ditemukan. Nah, misalnya kita letakkan di sini ada C. Nah, berarti si C ini akan mendapat dua buah gaya. Pertama, interaksinya dengan B. Kedua, interaksinya dengan A. Ya. Di sini berarti kita anggap plus ya, karena nggak ada keterangan. Nah, sekarang kita lihat dulu dia dengan A. C itu positif, A itu negatif. Ya. Maka akan terjadi tarik-menarik. Maka si C ini akan bergerak mendekati A. Kita sebut saja dia FCA. Kemudian, si C berinteraksi dengan B. Positif, positif, maka akan tolak-menolak. Maka si C ini akan bergerak menjauhi B. Nah, sebut saja FCB ya. Bukan FC Barcelona ya. Nah, kemudian kita lihat, yang tadi ya ini ya. Supaya gaya di C ini totalnya 0, maka berarti FCA ini besarnya harus sama dengan FCB. Nah, ini harus sama besar nih. FCA sama dengan FCB. Nah, itulah rumusnya, yaitu FCA sama dengan FCB. Nah, apalagi yang belum kita ketahui nih dari sini nih. Nah, yang belum kita ketahui adalah jaraknya. Jarak dari B ke C. Jarak dari B ke C ini misalnya kita beri nama X. Ya. Kita beri nama X. Maka jadinya R C ke B itu sama dengan X, sedangkan R C ke A, C sampai A, berarti 18 plus X. Nah, sekarang kita tinggal ikutin ini nih, ikutin. Ya. F itu kan sama dengan K dikali Q per
R kuadrat. Sama dengan, sama kan ya? K dikali Q per R kuadrat. Nah, ini CA, maka ini QC dan QA. Ini berarti CA kuadrat RCA. Ini CB, maka ini CB. Ini berarti CB. Nah, Pak, muatan C nggak ketahuan. Ya, muatan C nggak ketahuan, tapi kita lihat di sini nih. Ya, ini sama kan? K sama K besarnya sama kan? Pasti bisa hilang. QC besarnya sama pasti. Ya, karena muatannya sama, maka pasti hilang. Nah, sisanya tinggal ini. Ya. Nah, tinggal kita masukkan nih, QA-nya itu sama dengan 9. Minusnya nggak usah ya. Jadi 9. RCA-nya itu, ini tadi ya, RCA. 18 plus X. 18 plus X. Jangan lupa ini kuadrat. Sama dengan QB-nya itu 4. RCB-nya itu X. Jangan lupa kuadrat. Ya. Nah, ini harus kita hilangkan nih, kuadratnya ini. Gimana caranya? Yaitu dengan mengakarkan kedua ruas. Sama-sama diakarkan. Nah, akar 9 itu 3. Akar 18 plus X kuadrat, ya berarti 18 plus X. Akar 4 itu 2. Akar X kuadrat, yaitu X. Tinggal kita kali silang. 3 kali X, itu 3X. 18, ini berarti 2 dikali 18 plus X ya. Plus X. Maka di sini 32. 2 kali 18 itu berarti 36. Ditambah 2 kali X. 2X. Nah, ini maksudnya 3X ya. 3X. Nah, 2 ini pindah sini, jadi minus ya. Jadi 3X dikurang 2X sama dengan 36. Ya. Maka berarti X-nya sama dengan 36 cm. Ya. Nah, ingat X ini dari B. Ya. X ini dari B. Maka kita bisa beri keterangan C harus diletakkan pada jarak 36 cm dari benda B, ya, dari benda B. Nah, seperti itu. Kalau dari benda dari benda A ya berarti tinggal ditambahkan 36 ditambah 18, ya, berarti 54. Oke, seperti inilah contoh soal yang benda digeser, kemudian gaya total sama dengan 0. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian selama belajar. Terima kasih.